gue jadi lupa. Caleg lupa. Makanya kenapa? Kan ada bisikan. Iya, ada. Oh enggak, jadi gini, banyak banget kan yang bilang, oh udah nggak laku lagi. Mohon maaf, kita ngeberhentiin 2 acara. Gara-gara nyalek kayak gini, Iya. acara kita saya berhentiin. Udah banyak banget yang telepon, Bastri kita bikin acara ini lagi. Bastri bikin, ini kapan waktunya kalau ke masyarakat, kalau dia syuting, gimana caranya mau turun ke masyarakat, benar gak? Akhirnya saya bilang, ya udah. Kalau istilahnya bilang, netizen bilang, udah nggak laku lagi, mohon maaf. Terus misalnya gini, artis mau cari duit ya di DPR. Sorry ya, artis sekelas kita bukan sombong, ini kenyataan. Gaji artis level gue sejam syuting sama gaji sebulan DPR, gajian artis syuting beneran. Ini tahu nih. Lo tahu kan? Tapi tergantung artisnya juga sih, ya kan? Iya bener kan? Jadi kalau dibilang mau nyari duit di DPR, gedean jadi artis cuy. Beneran. Mas Uya, Mbak Sri kan tadi sempat bilang ketika masa kampanye ninggalin 2 program. Iya. Itu bakal dilakuin nggak sih ketika di DPR? Apa bakal meninggalkan entertainment? Gini. Atau gimana? Gua kalau jadi DPR, jadi artis tetap, tapi gua nggak mau utamanya jadi artis. Utamanya DPR. Artis kalau kita ada waktu luang aja udah. Tapi artinya nggak, gua tetap fokusnya DPR beneran. Tapi nggak ninggalin dunia keartisan? Gue nggak ninggalin dunia entertainment gue, tapi karena gini, gue punya YouTube, punya TV. Isinya kan bukan hanya entertainment, bukan hanya hipnotis, tapi juga kan ada LBU, Lembaga Bantuan Uya. Gue banyak ngebantu, lo lihat deh YouTube punya TV, berapa ratus kasus yang udah kita kerjain, kita bantu sampai selesai. Yang tadinya malah nggak selesai, bisa selesai gara-gara di kita. Nah, justru kalau kita jadi DPR, YouTube kita tetap jalan, kan bisa lebih bisa sinergi, bisa saling membantu, lebih iya. membantu. Orang ngadu aspirasi masyarakat, ada sidang DPR aduan, langsung gue bawa ke YouTube, jadi media gue naik, bisa lebih cepat selesai. Nah itu yang baru akan terjadi di 2024. Amin. Jadi pada bisa tahu tuh dari YouTube, Mas Uya live, langsung sidang gitu kan. Pinter ngomong caleg ya. Jubir. Mas Uya, tapi maksudnya selain karena rakyat tadi, apa memang karena anak-anak udah makin besar, mungkin biar ada kegiatannya aja atau seperti apa sih? Ya anak-anak juga udah gede, udah di Amerika. Sebetulnya semua ini bermula dari pas gua kena COVID 2 tahun yang lalu. Ini beneran nih, bukan peres ya. Jadi waktu COVID itu kan gua tuh lumayan parah ya di rumah sakit. Yang itu merubah hidup gue. Pas gue keluar dari rumah sakit, kan gue dulu acara pagi, siang, sore, malam ada di TV, gue stop semua. Di situ lo gue dulu bersama keluarga gue selama 3 bulan. Dari situ lo gue buat YouTube gue udah lebih ke bantu-bantu orang. Dan dari situ prosesnya berjalan seperti itu sejak COVID itu. Jadi kayak udah kasih jalan ya. Gimana sih saat lo nolong orang itu makasih Mas Uya, masalah saya selesai. Itu merinding bos. Rasanya lebih daripada kita dapat duit 35 juta sekali syuting, 30 juta sekali syuting. Beda, apa? Kan seperti, ya kan? Iya. Berarti memang COVID jadi titik balik kehidupannya Mas Uya? Apa? Iya, COVID titik balik kehidupan gue. Mas Uya mungkin kemarin juga sempat lambat di luar negeri ya, Iya. karena cerita itu papa juga sempat sakit, bisa Iya. cerita nggak sih? Nah, sedikit? itu lagi. Waktu gue main di luar negeri, bokap gue masuk rumah sakit, serangan jantung. Sakit apa sih? Oh. Serangan jantung. 52 hari dalam rumah sakit. Akhirnya gue hampir 3 bulan di Amerika, jagain bokap gue tiap hari. Nah, kalau gue emang nafsu banget gitu ya, karena caleg kan harus turun ya, kampanye harus turun ke rakyat. Tapi di saat itu, gue bilang bahwa gue nemenin bokap gue dulu. Ya walaupun akhirnya gue gak turun ke masyarakat selama hampir 3 bulan. Tapi buat gue, kalaupun akhirnya partai bilang, oh udah lo di Amerika gak usah nyalek deh, gak apa-apa, gue yang penting orang tua gue nomor 1. Tapi ya akhirnya pas kemarin kampanye hari pertama, gue bisa pulang ke Jakarta karena bokap gue keluar di rumah sakit. Ya alhamdulillah. Tapi keadaannya sekarang Bokap gue udah pulang 2 minggu sampai Jakarta. Sekarang nginep di apartemen gue, jadi gue jagain. Bokap gue kemarin di serangan jantung di Amerika, dipasang 4 ring, tapi akhirnya jadi mesin cuci darah seminggu 2 kali. Dulu 3 kali di Amerika, di Indonesia 2 kali. Pantangan nggak boleh banyak makan garam, asin. Sekarang gue kasih catering, tapi ya sekali-kali bolehlah makan enak. Itu aja. Healthy food. Healthy food. Buat orang cuci darah. Maksudnya nggak boleh banyak asin. Tiba-tiba jadi cuci darah, ini apa efek dari sakitnya yang Bokap gua tuh dulu tekanan darah tinggi, tapi akhirnya yang tidak terkontrol akhirnya ke ginjal juga. kesehatan bukan sendiri so far selain merawat kan ada
Tapi gue sih bersyukur waktu itu bokap gue kan kena justru pas lagi di Amerika, karena justru pas lagi ada gue kan, pas ada gue jadi gue bisa nganterin ke rumah sakit. 24 Kalau jam pas ya. di Indonesia mungkin mereka lagi nggak ada gue, belum tentu dia mau ke rumah sakit. Iya. Jadi ditangani dengan baik dan ada anaknya yang ngurusin. Jadi gue selalu ambil hikmahnya. Dan bokap gue juga udah terima, sekarang dia masih cuci darah. Emang justru pelajarannya adalah justru gue mengajarkan sama orang-orang kalau kalian punya tekanan darah tinggi harus minum obat tiap hari, karena kalau nggak minum obat darah tinggi yang tidak terkontrol akan larinya ke jantung atau ginjal. Jadi gitu. Tapi selain berobat, jalanin terapi juga nggak sih? Ya kalau boleh jujur sih perawatan di sana servisnya jauh lebih bagusnya, bukan rumah sakitnya, tapi ini pelayanannya saat orang sakit masuk ke rumah sakit, dia tidak ditanya dulu kamu di mana alamatnya, suruh ngisi dulu, deposit dulu, benar-benar masuk. Padahal kita turis, mereka nggak tahu kita masuk aja langsung ditanganin, dan pas masuk rumah sakit pun kita nggak diminta uang deposit segala macam. Jadi yang penting kemanusiaan dulu, pasiennya disembuhin dulu. Nah gue pengen negara kita rumah sakitnya nanti seperti itu. Jadi orang diutamakan kemanusiaannya dulu, orang sakit, orang apa sembuh dulu, diobatin dulu, uang belakangan lah, itu aja. Tapi ada yang kayak apa sih pokoknya mungkin di Amerika sendiri nih kan mahal. Kalau ditanya mahal sih mahal banget, jujur. Sampai ngejual nggak mas? Biaya berobat di sana ya, Ah. satu rumah di Amerika lah gitu. Tapi sempat pujian juga kan ada video dari Bunda tuh Pak tiduran di sampingnya Bapak. Ya karena gini, gitu. di Amerika itu nggak ada bangku buat nungguin pasien. Ada bangku satu kecil, Satu tapi kecil, bukan kayak di tapi Indonesia bukan. ada sofa bed gitu. Ya jadi benar-benar kita nggak boleh nemenin, nggak boleh, pasien itu harus sendiri, benar-benar sendiri, diurus sama susternya. Makanya suster di sana tuh baik-baik banget, selalu datang, how are you feeling lonely now, what do you feel sekarang, dia bilang. Jadi kita benar-benar jam 8 pulang semua. Tapi gue dikasih pengecualian waktu itu bokap gue sempat kayak delirium. Dia sempat kalau malam tuh ada kena Sundowning. sundowning. Jadi dia tiba-tiba lupa kalau udah mulai matahari terbenam, dia lupa dia di mana, ini lagi ngapain, dia lupa. Makanya pada saat itu bokap gue sempat pagi-pagi mau jalan minta taksi Pulang. subuh-subuh. Lagi pakai. Gue ditelepon sampai akhirnya bokap gue sempet tangannya diborgol, diikat sebelum gue Dia datang. mau lepas Pas gue buat- tapi kalau matahari udah terbit lagi, Dia sadar. dia sadar lagi, dia malah marah kenapa diikat. Tapi akhirnya gue pada saat itu boleh nemenin di rumah sakit, tapi ya gue harus tidur di bawah. Akhirnya sempet hari ke berapa dikasih kursi, tapi ya kursi yang buat tiduran duduk aja gitu. Kita restunya gimana sih pokoknya apalagi kan cuma lagi sakit terus diundang. Diambil. Bokap gue sempat bilang, udah kamu pulang aja kan, kamu masih kampanye. Tapi gue bilang, enggak, udah gue dari sini aja. Dan justru ketua umum partai gue, Pak Zul, malah bilang, kamu ngurusin orang tua dulu aja. Udah, nggak usah mikirin kampanye. Semua berkah tuh ada di orang tua. Ya gue juga bilang kalau gue nggak mesti jadi nyalek juga nggak apa-apa kok. Yang kita penting orang tua cuma duluan. ngomong, gitu ya, aja. yang penting Tapi orang tua. kenapa sih dirawatnya di Amerika, Bang? Karena serangan Serangan jantungnya di jantung. Amerika. Oh, iya. Justru pas 3 hari sebelum pulang ke Indonesia, dia kena serangan jantung. Iya, Gak bisa dipindah gitu. Kalau dipindah Indonesia bahaya ya atau bahaya. Nggak bisa, Karena dulu. dia harus dioperasi masuk ring, udah 4 ring di jantung. Jadi ya harus di situ. dan nunggu safety-nya sampai berapa lama itu? 52 hari total di rumah sakit, hampir 2 bulan. Di rumah sakit Di rumah 2 bulan. sakit. Lo bayangin di negara orang, dan akhirnya di situ lah gue banyak bahasa Inggris gue lebih bagus. Karena tiap hari kan gue di situ. Dokter, suster ngomong gue mesti nanya bahasa kedokteran pakai bahasa Inggris. Akhirnya disuruh lah gue les bahasa Inggris. Iya gimana ya. Nah, waktu itu kan sempat bokap boleh pulang ke rumah setelah 52 hari, tapi gue akhirnya seminggu kemudian pulang ke Indonesia. Nah, bokap gue mesti cuci darah kan bolak-balik seminggu 3 kali pada saat di Amerika. Cinta sama Nino yang ganti-gantian nganterin bokap ke cuci darah. Jadi Cinta juga ngurusin bokap gue kemarin, ngurusin antar ke dokter, periksa ke dokter segala macam. Sampai akhirnya 2 minggu buat lah, naik pesawat ya. 2 minggu 3 minggu lalu bokap gue boleh pulang Indonesia. Udah jadi tapi tinggal sama gue aja. Jangan di rumah deh kan, gak ada yang jagain di rumah, di apartemen gue Kan aja. anak-anak juga pas kita berdua kan kira cuma berdua doang Di kamar Cinta, bokap nyokap Sarah. Bokap nyokap di kamar Cinta, ada Mbak kan di situ ada yang ngeliatin gitu. Iya. Parentingnya gimana sih Mama ya sampai Cinta iya mau ngurusin mandiri urus kakek. emang dari kecil kan dimana? Tapi memang dari dulu Cinta tuh mandiri banget. Mandiri, dia tuh baik anaknya. Nino yang cuek-cuek itu juga dia tanggung jawab Mandiri, kok. tanggung Gantian jawab. sama Cinta nganterin kakeknya. Terus kalau lagi nganterin kakeknya, neneknya diajak makan, jalan-jalan, biar seneng juga nggak stres kan. Terus
Kemarin dia jualan, dia kayak hari pakai ini, BK. hari ini Nino nganter tamu orang Indonesia ke Las Vegas, nyupir. Jadi supir dia. Iya, artis supir. Gue juga nggak tahu tuh orang Indonesia kenal nggak tuh Nino. Kalau kenal Nino, TV gede kali ya. Dia jadi supir nganterin tamu Indonesia ke. Tapi emang dari dulu ya anak-anak gue dari kecil selalu ada sesuatu atau ada apa kayak mereka ada kerjaan nih mah ada kayak gini atau ini jadi itu gak apa-apa, gue bilang ya udah sebanyak-banyaknya aja, coba dilakuin usaha sendiri dulu aja. Kayak kemarin jualan gorengan lah apa, udah jualan aja gak usah malu, kenapa sih? Nino dari sebelum berangkat, 2 tahun sebelum berangkat terakhir ini, Iya. dia jualan baju-baju thrifting, baju bekas yang Baju bekas vintage. di Instagram. Di Instagram live, yang beli bukan orang-orang Indonesia doang, Kanada, Malaysia, orang Inggris. Dia kirim, dia tiap hari mbak gue di rumah kirim DHL kemana nih? Ini ke Kanada, ini ke sini. Buat siapa? Nino. Gue baru tahu Nino tuh kalau malam-malam di tengah malam tuh jualan live Instagram, jualan baju bekas. Ya itu anak gue begitu. Nino sendiri berarti nggak gengsi ya nyupir segala macam. Kagak. Karena mungkin gini, kalau Nggak gua gengsi. menurut gue terinspirasi ngeliat mama papanya kalau kerja keras. Gak pernah tuh kita yang Iya. namanya santai-santai. Ya bener-bener ya anak-anak ngelihat kita ya begitu dari pagi sampai malam ya kerja, syuting ini kanan kiri, jualan atau apa. Jadi mereka udah Iya. terbiasa dengan hal itu. Gitu. Dan kalau Nino nyupir nih, kan nyupir nganter-nganter tamu turis-turis Indonesia tuh, dia bukan hanya sekedar supir, dia harus ngangkat-ngangkatin barang loh. Iya dong, paket dong. Angkatin barang ke Koper. ke mobil, turunin ke kamar, ke hotel. Terus sebagai orang tua melihatnya bangga apa? Bangga, Bangga. bangga gue bangga. Bangga dia bisa begitu, dan ibaratnya kayak gitu juga dia melatih public speaking dia. Dia bertemu dengan orang baru, orang lain, dia harus membuka conversation dengan orang. Itu akan berguna di dia masa mendatang. Dia bertemu dengan orang, kita nggak tahu. Siapa tahu yang diantar sama dia, tamu yang dia diantar dari Indonesia nih, tamu-tamu ini dia pengusaha apa, punya perusahaan apa, nanti bisa kerja sama bisnis, dia kerja sama dia, kita kan nggak tahu. Semua pasti akan terbuka jalur-jalur itu kayak gitu, dari kerjaan yang mungkin sepele tapi bisa jadi terbuka apa ya, koneksi baru gitu. Kalau uang jajan gimana nih Bun? Oh, ya. Nino baru tadi malam, Pak, uang bulanan udah ditransfer. Jadi Intinya masih tetap telat, masih gue udah minta telat, uang harusnya gue jajan. ngasih bulanan tanggal 28. Udah tanggal 3 gue belum ngasih. Tapi anak gue saking sopannya baru, Pak, uang bulanan belum. Setelah 6 hari baru nanya, oh iya papa lupa, udah gue transfer. artinya mereka tetap dapat bulanan. Dapat bulanan tapi pas-pasan Tapi cuma mereka $1.000 sampai $1.200 buat sebulan. bayar listrik, buat bayar Bayar air, bayar gas. bayar apa tukang kebun, Tanam, taman. itu mereka Bayar ngatur sendiri. pot-pot sendiri, maksudnya buat ini buat rumah lah gitu. Cinta Nino tuh cuma dapat cinta 1.200, 1.000, kadang-kadang 1.000, kadang-kadang $1.200 sebulan untuk di luar negeri, tapi untuk biaya hidupnya termasuk semua ya, bensin segala macam. Teman-temannya dicerita, teman-teman kamu berapa? Ada yang 6.000, ada yang 10.000. Ada 10.000. Jauh banget, Nino cuma 1.000 sama Cinta. Sengaja ya ngasih segitu biar Sengaja. mereka Yang penting berusaha mereka ya. cukup. Kalau kurang bilang papanya. Tapi selama ini jarang banget mereka bilang kurang. Nggak pernah minta. Terakhir Cinta di sisa berapa belas dolar atau $7 aja dia. Apa $2 ya sisa udah cepet. $3. Dia nggak tak, gue taunya cuma gara-gara gue minta beliin kentang goreng, ubi goreng buat kakeknya di rumah sakit. Tiba-tiba uangnya kurang, baru tahu tuh isi tinggal $3. Nggak minta sama gue, nggak minta, bener-bener nggak minta. Tapi memang sengaja ngedidik anak-anak untuk mandiri dan mengasih uang cuma sedikit dari kecil harus sengaja. Enggak, anak-anak gue tuh sebetulnya udah 3 tahun, 4 tahun terakhir nggak dapet uang jajan waktu di Indonesia, karena udah dapet duit dari YouTube sendiri. Nah dia baru dapat 2 jajan lagi setelah dia kuliah di luar negeri. Karena ya tanggung jawab gua kan. Kalau di Indonesia mereka udah bener 4 tahun nih demi Allah mereka nggak pernah dapat uang jajan. Dapet uang jajan. Nggak pernah, mereka beli baju aja pakai duit sendiri. Kan duit dari YouTube nih. Sengaja dibikin gitu ya, dicekek biar dia mandiri. Ya karena mereka udah punya penghasilan dari YouTube mereka gede kan. Buat aku ngasih uang jajan lagi. Karena kadang kita juga selalu ngomong sama anak-anak, orang tuanya mampu, tapi kalau misalnya mereka tuh tetap harus bekerja, tetap harus mencari duit sendiri, karena suatu saat kan kita nggak akan ada. Mereka bisa berdiri sendiri dengan kekuatannya sendiri. Itu. Kayak di YouTube aja mereka dapat penghasilan. Tapi kalau dia ngeditnya pakai karyawan gue, dia harus ikutan patungan bayar gaji karyawan gue. Enak aja. Ya kan? Ya kalau dia pakai alat-alat komputer gue, kita harus bagi bertiga. Jadi uang operasional, penyusutan komputer dan alat-alat edit itu harus dibagi 3. Itu gue ajarin anak-anak dari dulu buat profesional. Ya biar mentalnya teruji lah nanti kalau udah pada Iya. berkeluarga, udah pada kerja, bener-bener kerja. Tapi uang YouTube sama sekali nggak dipegang sama kita. Ya, Semua selain anak-anak kan banyak ibu orang tua artis yang uangnya dipegang orang tuanya, habis itu udah gede ribut. Gue bener-bener tabungan ke mereka semua, nggak ada yang gue ambil Makanya sepeser nggak pernah pun. minta duit.
Tapi ya uang operasional, gaji karyawan, kalau kita pakai karyawan gue, lu bayar juga. Bayar, kalau karyawan bayar. Bicara keluarga, kapan nih punya pacar? Apa udah punya pacar? Iya udah punya. Nino lagi nggak punya pacar, Cinta lagi punya pacar. Orang bule. Nino lagi nggak punya katanya, tapi teman ceweknya banyak banget. Banget, banyak banget. Tapi sih Pak Koya, apalagi Cinta kan cewek, proteksi sebagai anak cewek sendiri diapelin sama cowok gitu kan banyak orang yang selain yang takut. Boleh lagi. CCTV rumah gua kan ada banyak banget. Jadi, tapi Cinta itu dengan pacarnya, kalau di rumah itu mereka itu sengaja duduk di depan CCTV, CCTV. itu yang gue suka anaknya. Jadi mereka kasih tahu. Tuh. Iya, itu. Ya, sekarang lagi malam. Oh iya. Tuh. Di dalam rumah, di luar, depan, belakang banyak banget. Itu ya gue lihat. Dan teman-teman Nino pun kalau datang, gua datang tuh rame-rame. Langsung, Ayo Om, kita di sini ya. Gitu. Di kamera itu. Jadi yang mereka tahu diri. Dia nggak mau bapaknya bertanya-tanya. Mereka akan ngumpul di yang depannya ada kamera. Karena mereka tahu setiap kali mamanya, papanya bangun buka mata yang dilihat ring kamera. Pas mau tidur, sebelum mau tidur dilihat ring kamera, telepon, bang, lagi ngapain? Biasa mah, lagi main ini PS apa? Ya, baru tidur. Kemarin gue sempat negur Nino, tiba-tiba ring kamera gue yang di dalam itu geser ke kanan. Depan kulkas dapur nggak kelihatan kan? Bilang Nino pasti nggak. Pertama, gue nggak kan, mungkin kesenggol kucing. Cin, geser Cin, digeser lagi sama Cinta. Besoknya gitu lagi. Gue lihat siapa yang rubah Nino. Nino kenapa? Nggak enak kalau teman-temanku kan juga lagi ngerjain tugas segala macam, lagi ketawa-ketawa. Diawasin. Kayak diawasin nggak apa-apa. Kagak, balikin lagi, udah akhirnya dibalikin lagi. Sebagai rasa peduli, sebagai proteksi Iya. orang tua Iyalah. kepada anak ya. Iya. Tadi udah pernah ketemu, tapi udah pacaran Cinta. Pacar Cinta udah pernah ketemu. Udah makan bareng, udah Bule, makan bareng. namanya Logan. Namanya Logan gue Logan. kasih ganti nama Ahmad Logan. Orangnya gimana sih? Orangnya baik, kayak orang timur. Ya, itu Jadi kalau yang ketemu luar biasa ya. Ketemu Salim dia bule, tapi dia masih tinggal dengan orang tua, Diajarin sama- masih budaya. Kalau bule itu kan biasanya umur 17 tahun udah keluar dari rumah kan. Dia masih tinggal dengan nenek, dengan ibunya. Ya. Dia masih nganterin Neneknya nenek ke ke rumah rumah sakit. sakit. Ya, kayak gitu-gitu loh, Terus anak yang- anterin ikut nengok kakeknya Cinta ke rumah sakit. Jadi masih kayak orang timur, bule yang ke timur-timuran lah. Ya itu makanya gue juga Iya. bingung tuh. Budaya Salim diajarin siapa? Cinta. Cinta ngajarin. Cinta. Karena kan setiap kali Iya, saya betul. kalau ketemu mamahnya, papanya Iya. Cinta kan pasti cium tangan. Dia ngelihat oh itu dia nanya sama Cinta apa maksudnya, itu namanya respect to your parents katanya. Ya udah, jadi setiap kali ketemu gitu. Iya. Good. Makanya diganti namanya. Ahmad Logan. Oke. Thank you. Mau bahas